Di sebuah desa pesisir, tersiar kabar bahwa daging ikan duyung bisa memberikan keabadian, memancing seorang perompak kejam bernama Jafar untuk memulai perburuan besar. Namun, sang duyung, Ayla, bukan makhluk biasa. Ia adalah penjaga lautan dengan kekuatan magis yang melindungi ekosistem bawah laut. Ketika ambisi manusia bertemu kekuatan alam, pertempuran epik pun terjadi, membawa pesan mendalam tentang keserakahan, harmoni, dan kebahagiaan sejati. Akankah Jafar berhasil mencapai mimpinya? Atau justru menemukan kehancuran? Halo bunda-bunda hebat, semoga cerita ini membawa manfaat dan hiburan untuk semua. Kami doakan bunda-bunda mendapat pahala berlimpah, rezeki yang lancar, keluarga harmonis, dan kebahagiaan yang tak terputus. Amin. Jangan lupa untuk subscribe channel Cerita Nova agar kami bisa terus berbagi kisah inspiratif. Ayo, mari kita simak cerita selengkapnya. Desas-desus tentang keabadian. Di desa pesisir bernama Tanjung Harapan, angin laut membawa kabar yang membuat penduduk tak bisa tidur nyenyak. Konon, di lautan biru yang tak bertepi, hidup seekor makhluk mitos bernama Ayla, seekor ikan duyung dengan kecantikan memukau. Namun, yang lebih menggemparkan adalah desas-desus bahwa daging duyung ini memiliki kekuatan ajaib. Siapapun yang memakannya akan hidup selamanya, kebal terhadap usia dan kematian. Rumor ini bermula dari seorang pelaut tua yang kembali setelah bertahun-tahun hilang di lautan. Dengan wajah penuh garis usia namun suara yang tajam, ia bersumpah telah melihat duyung itu bernyanyi di bawah sinar bulan. Kulitnya bersinar seperti mutiara. Dagingnya adalah kunci keabadian, bisiknya, dan kata-kata itu menyebar seperti api di padang ilalang. Desa yang semula tenang berubah menjadi sarang ambisi. Nelayan yang dulunya hanya mencari ikan untuk bertahan hidup kini memimpikan keabadian. Obrolan di warung makan dipenuhi rencana-rencana gila, dari menyiapkan kapal hingga membuat senjata untuk menangkap duyung. Namun, tidak semua penduduk percaya. Beberapa orang tua bijak memperingatkan, makhluk laut seperti itu adalah penjaga alam. Menyentuhnya bisa membawa malapetaka. Sayangnya, peringatan itu tenggelam di antara nafsu manusia yang buta. Di tengah hiruk-pikuk ini, Kapten Jafar, seorang perompak yang terkenal kejam, mendengar kabar tersebut dari salah satu anak buahnya. Jafar bukan orang biasa. Ia adalah pria yang telah kehilangan segalanya. Keluarga, rumah, dan masa mudanya. Semua karena dikhianati orang-orang yang ia percaya. Kabar tentang keabadian menyulut amarah dan ambisinya. Aku akan menangkap makhluk itu, gumamnya sambil menatap peta lautan biru di mejanya. Jika aku abadi, aku tidak akan pernah kalah. Tidak ada yang bisa menyentuhku lagi. Malam itu, di bawah langit penuh bintang, Jafar memanggil kru terbaiknya. Mereka berkumpul di geladak kapal yang megah. Wajah mereka memancarkan tekad yang sama. Kita tidak hanya mencari duyung, ujar Jafar dengan suara berat. Kita mencari masa depan kita. Keabadian adalah milik kita, dan kita akan mendapatkannya dengan cara apapun. Kapal besar itu pun mulai bersiap. Suaranya menggema di sepanjang pantai, mengundang rasa takut dan harapan di hati penduduk. Namun, tak ada yang tahu bahwa di lautan biru, sang duyung telah mendengar bisikan-bisikan ambisi manusia ini. Di bawah bulan purnama, Ayla berenang di antara terumbu karang, merasakan gelombang ancaman yang semakin mendekat. Mata birunya yang seperti samudra menyiratkan kesedihan mendalam. Ia tahu, kekuatan laut yang ia jaga selama ini akan diuji. Ayla memejamkan mata, menyadari bahwa pertempuran antara manusia dan alam tidak dapat dihindari. Di kejauhan, suara kapal Jafar mulai mendekat, membawa awal dari sebuah kisah yang akan mengguncang lautan biru selamanya. Jauh di kedalaman lautan biru, Ayla, sang putri duyung, berenang dengan tenang di antara terumbu karang berwarna-warni. Ia adalah makhluk laut yang luar biasa, diberkati dengan keindahan yang tak tertandingi dan kekuatan magis yang melindungi ekosistem bawah laut. Tubuhnya berkilauan seperti mutiara di bawah sinar matahari yang menembus air, dan setiap gerakan siripnya menciptakan aliran lembut yang menghidupkan lautan. Namun, di balik segala keindahan itu, Ayla menyimpan beban berat sebagai penjaga keseimbangan alam. Ayla bukan duyung biasa. Ia diberi tugas suci oleh penguasa laut untuk menjaga terumbu karang dari ancaman manusia. Terumbu itu adalah rumah bagi ribuan makhluk laut, mulai dari ikan kecil yang gemulai hingga hiu yang megah. Jika terumbu rusak, kehidupan di lautan akan runtuh. Ayla menggunakan suaranya untuk menenangkan badai,
menciptakan ilusi pulau untuk menyesatkan manusia serakah dan menyembuhkan karang yang mati. Namun, malam itu, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah ancaman besar mendekat, membawa nafsu dan kehancuran. Di bawah bulan purnama, Ayla memandang ke permukaan laut. Ombak tampak gelisah, seolah-olah lautan sendiri mencoba memperingatkannya. Ia mendengar bisikan ikan-ikan kecil yang melarikan diri, membawa kabar tentang manusia yang haus akan keabadian. "Mereka datang untukmu," bisik salah satu ikan badut dengan suara gemetar. Ayla menghela napas panjang, menyadari bahwa manusia tidak pernah puas dengan apa yang telah diberikan alam. Meski begitu, Ayla tidak takut. Ia tahu kekuatannya lebih besar dari yang manusia bisa bayangkan. Dengan nyanyian lembut, ia memanggil sekutu-sekutunya. Pari raksasa, paus biru, dan sekawanan lumba-lumba yang setia. Mereka berkumpul di sekelilingnya, siap menghadapi apapun yang akan datang. Ayla berbisik kepada mereka, "Ini bukan hanya tentang diriku, tetapi tentang menjaga lautan tetap hidup. Kita tidak akan membiarkan mereka merusak segalanya." Namun, jauh di dalam hatinya, Ayla merasakan kesedihan mendalam. Ia tahu bahwa pertempuran ini akan membawa korban, baik bagi manusia maupun bagi laut. Meski ia memiliki kekuatan untuk melindungi lautan, ia juga tahu bahwa manusia memiliki ambisi yang tak terukur. Dengan tatapan yang penuh tekad, Ayla menyelam lebih dalam ke perairan gelap, menyembunyikan dirinya di balik karang besar. Ia bersiap untuk menghadapi pertempuran yang akan menentukan nasib lautan biru dan seluruh makhluk yang hidup di dalamnya. Kapal besar Kapten Jafar bergerak perlahan melintasi lautan biru, diiringi oleh deburan ombak yang seolah memperingatkan bahaya. Di atas dek, para perompak sibuk menyiapkan perangkap mereka. Jaring emas yang tak bisa ditembus oleh makhluk laut, dan mutiara-mutiara besar yang memancarkan cahaya memikat. Mutiara itu dijadikan umpan, dengan keyakinan bahwa duyung yang terpesona akan mendekat untuk mengambilnya. Kapten Jafar berdiri di anjungan, matanya menyipit menatap cakrawala. Ayla pasti muncul. Makhluk seperti dia tak bisa menahan kilauan ini, katanya dengan penuh percaya diri. Di dasar laut, Ayla menyaksikan persiapan manusia dengan hati yang berat. Dari balik terumbu karang, ia melihat mutiara-mutiara itu bersinar, cahayanya mencemari keindahan alami lautan. Namun, Ayla tahu bahwa mutiara itu adalah jebakan. Ia tidak bisa mendekatinya tanpa membahayakan dirinya sendiri. Dengan tenang, Ayla menutup matanya dan mulai menyanyikan sebuah lagu yang melakukan suara laut. Getarannya menciptakan ilusi pulau yang indah di kejauhan, dengan pasir putih dan pohon kelapa yang melambai-lambai. Ilusi itu memancing perhatian para perompak. "Kapten, pulau di sebelah timur, itu pasti tempat tinggal duyung," salah satu kru berseru dengan antusias. Jafar menyeringai dan memberi perintah, "Haluan ke arah timur. Jangan biarkan dia lolos." Kapal itu bergerak cepat menuju ilusi yang diciptakan Ayla. Di bawah air, Ayla tersenyum tipis, berharap manusia-manusia itu akan terjebak dalam permainannya. Namun, ia tidak menyadari bahwa seorang kru Jafar bernama Marwa, seorang penyihir laut yang tergoda oleh kekuatan keabadian, sedang mempelajari sihir laut yang dipancarkan oleh Ayla. Marwa menutup matanya dan mengucapkan mantra kuno. "Buka tabir ilusi, biarkan kebenaran muncul." Dalam sekejap, pulau ilusi Ayla memudar, berubah menjadi riak-riak air yang menyebar perlahan. Jafar dan krunya terdiam sejenak, lalu tatapan mereka kembali dipenuhi amarah. "Dia mempermainkan kita," teriak Jafar. Ia memberi perintah keras, "Lepaskan jaring dan umpan. Kita akan menangkapnya, dengan atau tanpa tipu muslihatnya." Ayla merasakan mantra Marwa yang memecahkan ilusinya, dan hatinya bergetar. Ia tahu bahwa perompak ini lebih tangguh dari yang ia kira. Jaring emas mulai diturunkan ke dalam laut, sementara mutiara-mutiara itu berpendar semakin terang, memikat semua makhluk laut untuk mendekat. Paus biru dan kawanan lumba-lumba yang setia kepada Ayla mencoba memperingatkannya untuk menjauh. Namun, Ayla tetap diam di tempatnya, mengamati pergerakan musuh. Ia tahu bahwa waktunya untuk melawan akan segera tiba. Namun, di saat Ayla bersiap untuk menggunakan kekuatan penuhnya, ia merasakan sesuatu yang asing, keraguan kecil yang merayap di hatinya. Ia tidak hanya melindungi dirinya sendiri, tetapi seluruh lautan yang bergantung padanya. Jika ia gagal, dampaknya akan jauh lebih besar dari sekadar hidupnya. Dengan napas panjang,
Ayla memutuskan untuk menghadapi para perompak dengan kecerdikan yang lebih besar. Ia menyadari bahwa pertempuran ini bukan hanya soal kekuatan, tetapi juga tentang kepercayaan dirinya pada kekuatan laut yang ia jaga selama ini. Malam itu, lautan biru tampak tenang, tetapi di bawah permukaannya, pertempuran berlangsung sengit. Jaring emas milik Jafar dilemparkan dengan akurasi yang mematikan, membentang luas seperti jaring laba-laba yang tak bisa ditembus. Ayla berenang cepat, mencoba menghindarinya, tetapi mutiara-mutiara bercahaya yang digunakan sebagai umpan membuat pergerakannya melambat. Cahaya mutiara itu bukan sekadar pancaran biasa. Marwa, penyihir laut di pihak Jafar, telah menyihirnya untuk melumpuhkan kekuatan magis Ayla. Akhirnya, setelah upaya yang melelahkan, Ayla terjebak dalam jaring emas. Siripnya yang bersinar berusaha meronta, tetapi rantai-rantai jaring terlalu kuat. Para perompak bersorak kemenangan saat mereka menarik jaring itu ke atas kapal. Kapten Jafar berdiri di tengah kerumunan anak buahnya, menatap sang duyung dengan penuh kemenangan. Inilah dia, sang makhluk abadi. Dengan ini, kita akan menjadi penguasa dunia, ucapnya sambil tersenyum lebar. Matanya memancarkan ambisi yang tak terbendung. Ayla, meskipun terjebak, tetap memandang mereka dengan tatapan tenang. Suaranya lembut namun tegas ketika ia berkata, "Keabadian yang kalian cari bukanlah berkah, melainkan kutukan. Kalian tidak akan menemukan kebahagiaan di dalamnya, hanya kehancuran." Kata-kata Ayla menggema di malam yang sunyi, tetapi tawa Jafar membungkam segalanya. "Kau hanya mencoba menakut-nakuti kami," ujarnya. "Besok pagi, dagingmu akan menjadi santapan kami, dan kami akan menjadi abadi." Malam itu, Ayla dirantai di tiang kapal, di bawah penjagaan ketat para perompak. Ombak yang biasanya tenang kini bergolak pelan, seolah ikut merasakan kesedihan dan ketakutan sang penjaga laut. Di kejauhan, kawanan lumba-lumba dan paus biru yang setia kepada Ayla berenang gelisah, tak berdaya melihat pemimpin mereka terjebak dalam perangkap manusia. Namun, tidak semua kru kapal setuju dengan tindakan Jafar. Raffi, salah satu perompak muda yang masih memiliki hati nurani, memandang Ayla dengan rasa iba. Ia mendengar suara duyung itu, bukan dengan telinganya, tetapi dengan hatinya. Pesannya terasa seperti panggilan yang mengingatkan manusia akan batas-batas mereka terhadap alam. Raffi tahu, jika mereka terus maju dengan rencana ini, sesuatu yang buruk akan terjadi. Tetapi ia juga tahu, melawan perintah Kapten Jafar berarti mempertaruhkan nyawanya sendiri. Dengan hati yang bimbang, Raffi kembali ke bawah dek, mencoba mencari cara untuk menyelamatkan sang duyung dari takdir tragis yang menantinya. Malam semakin larut, dan kapal Jafar diam membisu di tengah lautan biru. Ayla masih terikat di tiang kapal, tubuhnya yang bercahaya memantulkan cahaya bulan. Para perompak tertidur dengan perut kenyang dan hati dipenuhi ambisi keabadian. Namun, Raffi tak bisa memejamkan mata. Kata-kata Ayla terus terngiang di telinganya. Keabadian bukan berkah, melainkan kutukan. Raffi mendekati Ayla perlahan, memastikan tak ada yang melihat. Dengan suara pelan, ia bertanya, "Apakah benar apa yang kau katakan tadi? Bahwa keabadian hanya akan membawa kehancuran?" Ayla memandangnya dengan lembut, menyadari bahwa pemuda ini berbeda dari yang lain. Keabadian, seperti yang mereka cari, hanya akan menghilangkan apa yang membuat hidup berharga. "Tanpa akhir, tidak ada makna," jawab Ayla. Ia melanjutkan, "Tapi, ada cara untuk menemukan kebahagiaan abadi, hidup selaras dengan alam, menjaga keseimbangan, dan menghargai kehidupan yang fana." Raffi terdiam, merenungkan kata-kata Ayla. Ia tahu dalam hatinya bahwa keinginan Jafar untuk abadi hanyalah bentuk lain dari keserakahan, seperti luka yang tak pernah sembuh. Dengan tekad yang muncul tiba-tiba, Raffi memutuskan untuk bertindak. "Aku akan membebaskanmu," bisiknya. "Tapi kau harus pergi jauh dari sini, ke tempat di mana mereka tak akan pernah menemukanmu." Ia mengambil kunci dari kantungnya dan mulai membuka rantai yang melilit Ayla. "Kau mengambil risiko besar, Raffi," ucap Ayla dengan penuh rasa terima kasih. "Tapi aku berjanji, bantuanmu tidak akan sia-sia." Saat rantai terakhir terlepas, Ayla meraih tangan Raffi, memberikan sentuhan lembut yang membuatnya merasa damai. Namun, saat Ayla bersiap untuk kembali ke laut, suara keras memecah keheningan malam. Jafar, dengan mata menyala penuh amarah, berdiri di anjungan. "Pengkhianat!" teriaknya.
Para perompak yang lain mulai bangkit dari tidur mereka, mengepung Raffi dan Ayla. "Kau berani menentangku, Raffi? Kau pikir kau bisa menghentikan takdirku?" Jafar mencabut pedangnya dan berjalan mendekat, siap menyerang. Ayla, yang kini bebas, berdiri tegak di depan Jafar. "Kau mencari keabadian," ujarnya dengan suara yang menggema. "Maka kau akan mendapatkan keabadian, tetapi tidak seperti yang kau bayangkan." Dengan satu gerakan tangannya, Ayla memanggil kekuatan laut. Ombak besar mulai terbentuk di kejauhan, menyelimuti kapal dengan gelombang tinggi. Di bawah air, makhluk-makhluk laut yang setia pada Ayla, termasuk paus biru dan lumba-lumba, mulai mendekat. Pertempuran terakhir akan segera dimulai. Angin kencang mulai bertiup, mengaduk laut yang sebelumnya tenang menjadi arena badai yang mengerikan. Kapal Kapten Jafar terguncang hebat, dan para perompak mulai panik. Ombak setinggi gunung mendekat dengan gemuruh yang menakutkan, seolah-olah lautan sedang mengamuk. Ayla berdiri di tepi kapal, rambutnya yang berkilauan terbang ditiup angin. Matanya yang tajam memandang Jafar, penuh dengan campuran kesedihan dan ketegasan. "Laut ini telah memberimu peringatan," Ayla berkata dengan suara yang mengatasi gemuruh badai. "Tapi kau terlalu serakah untuk mendengarnya. Kini, kau akan menghadapi konsekuensi dari nafsu yang tak terkendali." Jafar tidak mundur. Dengan pedang terhunus, ia berteriak, "Aku tidak takut pada ombak. Aku tidak takut pada sihirmu. Aku akan menjadi abadi, apapun caranya." Ia melangkah maju, tetapi kapal yang terguncang membuatnya kehilangan keseimbangan. Marwa, penyihir laut di sisinya, mencoba membaca mantra untuk melawan badai, tetapi kekuatan Ayla terlalu besar. Ombak pertama menghantam sisi kapal, memecahkan tiang layar dan meretakkan badan kapal. Raffi berusaha menyelamatkan para kru yang terjebak di bawah dek, tetapi situasinya semakin kacau. Kapal itu mulai tenggelam, dihantam gelombang tanpa henti. Beberapa perompak melompat ke laut untuk menyelamatkan diri, hanya untuk disambut oleh arus yang tak tertahankan. Di tengah kekacauan, Jafar tetap berdiri di anjungan, menolak untuk menyerah. "Jika aku tidak bisa hidup abadi, maka tak seorang pun boleh hidup," teriak Jafar dengan penuh kebencian. Ia melemparkan pedangnya ke arah Ayla, tetapi senjata itu meleset dan jatuh ke laut. Ayla mengangkat tangannya, dan ombak terakhir, yang terbesar, mulai terbentuk di cakrawala. Paus biru muncul dari kedalaman, menghantam kapal dengan kekuatan luar biasa. Kapal Jafar terbelah dua. Dalam keputusasaan, Jafar berteriak saat ia tenggelam ke dalam laut yang gelap, diseret oleh arus yang seolah-olah menghukumnya. Marwa dan sebagian besar kru lenyap bersama kapal itu. Namun, Raffi, yang telah membantu Ayla, ditarik oleh lumba-lumba yang menyelamatkannya dari arus mematikan. Ketika badai akhirnya reda, lautan kembali tenang. Matahari mulai terbit, mewarnai cakrawala dengan warna oranye dan merah muda. Ayla melayang di atas air, memandang reruntuhan kapal yang tenggelam ke dasar laut. Ia menutup matanya, mengirimkan doa bagi mereka yang menjadi korban ambisi Jafar. Raffi, yang terdampar di atas papan kayu, mendekati Ayla dengan lemah. "Apa yang akan terjadi sekarang?" tanyanya. Ayla memandangnya dengan lembut. "Laut ini akan pulih, seperti yang selalu dilakukan. Tapi kau, Raffi, harus mengingat apa yang terjadi di sini. Hidupmu kini adalah kesempatan untuk menghormati keseimbangan yang ada." Ayla menyelam kembali ke kedalaman laut, meninggalkan Raffi sendirian di permukaan. Ombak kecil membawanya ke pantai, di mana ia akan memulai hidup baru, jauh dari keserakahan yang menghancurkan. Sementara itu, di dasar laut, reruntuhan kapal Jafar menjadi pengingat bisu bagi mereka yang mencoba menantang kekuatan alam. Pagi itu, Raffi terdampar di sebuah pantai kecil yang sepi. Tubuhnya lemah, tetapi hatinya penuh dengan kesadaran baru. Ia duduk di atas pasir, memandang laut yang tenang, tempat di mana badai besar telah merenggut segalanya semalam. Dalam kesunyian itu, ia merenungkan apa yang telah terjadi. Ia selamat bukan karena keberuntungannya semata, tetapi karena ia memilih untuk mendengarkan kata hati dan membantu sang duyung. Desa pesisir tempat kapal Jafar berangkat kini tampak dari kejauhan. Namun, Raffi tahu ia tak bisa kembali ke kehidupan lamanya sebagai perompak. Ia memutuskan untuk tinggal di tempat itu, hidup sebagai nelayan sederhana,
seperti orang-orang yang menghormati laut dan menjaga keseimbangan. Dalam hatinya, ia berjanji untuk melindungi lautan, melanjutkan pesan yang diberikan oleh Ayla. Di sisi lain, keberadaan Ayla tetap menjadi misteri. Beberapa nelayan mengaku melihat kilauan tubuhnya di kejauhan, berenang di antara terumbu karang yang kini tumbuh kembali dengan subur. Mereka percaya bahwa Ayla telah kembali menjalankan tugas sucinya sebagai penjaga laut, melindungi kehidupan bawah air dari ancaman manusia. Mitos tentang daging duyung yang memberikan keabadian perlahan-lahan memudar, digantikan oleh cerita tentang azab yang menimpa mereka yang berani menantang alam. Raffi mulai dikenal di desa itu sebagai sosok yang bijaksana. Ia sering menceritakan pengalamannya kepada para nelayan, memperingatkan mereka tentang bahaya keserakahan dan pentingnya menjaga keharmonisan dengan alam. Keabadian sejati bukanlah hidup selamanya, katanya kepada anak-anak yang mendengarkan dengan penuh rasa ingin tahu. Keabadian adalah ketika kita meninggalkan jejak kebaikan di dunia ini, sesuatu yang akan diingat oleh generasi berikutnya. Di Lautan Biru, Ayla terus berenang dengan damai, ditemani oleh paus biru, lumba-lumba, dan makhluk laut lainnya. Ombaknya yang tenang menjadi saksi bisu dari pelajaran yang telah disampaikan kepada manusia. Lautan kembali damai, tetapi pesannya tetap jelas. Alam memiliki kekuatannya sendiri, dan hanya dengan menghormatinya, manusia dapat menemukan kebahagiaan sejati. Kisah ini menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi di Tanjung Harapan. Bagi mereka yang percaya, Ayla masih berenang di kedalaman, menjaga keseimbangan alam dan melindungi laut dari keserakahan manusia. Namun, bagi mereka yang pernah merasakan pelajaran ini langsung, seperti Raffi, Ayla bukan hanya legenda, ia adalah simbol dari kekuatan dan kebijaksanaan alam yang abadi.